Halo semuanya, apa kabar? Kita coba dulu. Tuh bang, Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman Puzzle of Life. Kita akan mulai kurang lebih 6 menit lagi. Halo, halo Kak Yemima Grace ya. Halo, kita bakal mulai 4 menit lagi ya. Halo Kak Hana. Halo. Teman-teman bakalan mulai 4 menit lagi ya. Teman-teman yang nonton mungkin bisa ingetin teman-temannya bahwa kita bakal dikit lagi kita bakal mulai. Halo Karut. Sudah. Halo. Lagi kita mulai. Halo, selamat sore kakak-kakak. Di sini udah ada Kak Yemima, ada Kak Hana Gracia 13, ada Karut, udah ada Kak Natalia. Halo Kak. Hai. Halo, halo. harus rajin. Ntar dulu kita bakal mulai 3 menit lagi guys. Kita tunggu 3 menit lagi. Ya Kak Natalis, thank you. Oke Kak, siap. Thank you so much. Oke, thank you Kak. Halo Kak, Kalebih Christian, thank you sudah join di Puzzle Insight. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi untuk memulai acaranya. Teman-teman yang udah join, jangan lupa ingatin teman-temannya untuk join di acara Puzzle Insight sore ini ya, biar makin rame. Karena kali ini kita bakalan, selain diskusi, kita bakalan nyanyi bareng-bareng. Seru banget deh pokoknya.
Oke, 1 menit lagi. Biar tepat jamnya. Oke. Tepat. Lihat lagi guys, aku akan opening. Oke teman-teman di sini, terima kasih. Halo halo. Ayo ajak teman-temannya yuk untuk join. Oke guys, udah tepat pukul 4. Halo, selamat datang di acara Puzzle Insight. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Puzzle Insight. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ferni Prayitno yang bakal temenin teman-teman selama 30 menit ke depan. Nah, tema Puzzle Insight sekarang ini yaitu nyanyi bareng untuk bangsa. Nah, tepat banget nih, karena kenapa sih menyanyi untuk bangsa? Karena saat ini kita itu lagi memperingati Hari Kemerdekaan. Momennya masih vibes-nya masih bisa banget lah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Teman-teman, jangan lupa ingatin teman-temannya untuk join acara Puzzle Insight hari ini. Oh ya, halo Kak Natali. Aku sapa dulu ya teman-teman. Halo semuanya. Terima kasih udah join. Oh iya, hari ini adalah aku mau ngucapin juga nih. Hari ini tuh merupakan hari tahun baru Islam yang ke 1442. Jadi teman-teman yang sedang merayakan selamat tahun baru Islam. Halo Fazal Coach. Udah join juga nih. Oke, aku nggak mau berlama-lama lagi. Jadi kali ini kita itu bakalan ngundang salah satu pembicara yang ini merupakan perempuan luar biasa banget nih. Dia ini merupakan uh, alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Dia juga saat ini kerja menjadi content creator di salah satu perusahaan telekomunikasi. Dan juga dia selain bekerja sebagai itu, dia juga aktif sebelum pandemi ini dia aktif untuk MC dan bernyanyi. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, nanti aku akan ditemani oleh Kak Ruth. Oke, aku bakal undang Kak Ruth dulu ya teman-teman. Tunggu ya. Di add dulu Kak Ruth. Kak Ruth tadi sih udah join. Halo Kak Sylvia. Halo. Hai Kak. Kedengeran kan? Oke. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik. Sehat. Sehat Kak. Sehat, sehat, sehat. Hari ini libur dong ya berarti? Iya, libur. Tiap tanggal merah itu udah pasti di notice dari jauh-jauh hari. Oke. Gimana nih Kak, apa namanya selama pandemi ini Kakak biasanya ngapain aja? Sebelum itu Kakak kenalan dulu deh, apa namanya, siapa sih Kakak ini gitu. Kak Ruth ini. Oke, halo semuanya yang nonton. Nama saya Ruth Lydia. Seperti yang tadi sudah diceritakan sama Ferni, tadi saya lulusan dari Komunikasi UI dan juga saat ini sibuk bekerja aja sih, sibuk bekerja sebagai penulis konten gitu. Terus sambil freelance kadang-kadang nyanyi atau nulis juga atau kadang voice over kayak gitu, apapun yang menghasilkan dan menghasilkan gitu. Keren banget, aktif banget Kak Ruth nih. Oh ya Kak, aku mau nanya nih Kak, kan ini kan masih masa-masa apa namanya eh kemer apa ya, vibes-nya kemerdekaan lah ya Kak. Aku mau nanya nih, menurut Kak Ruth, apa sih merdeka itu menurut versi Kak Ruth? So, sederhana tapi agak berat ya pertanyaannya. Merdeka buat itu dimulai dari kemerdekaan pola pikir gitu, dengan mengetahui kebenaran yang bisa memerdekakan pola pikir. Karena
kalau misalnya kita tidak merdeka dari pola pikir, kadang-kadang kita sendiri tidak sadar bahwa kondisi kita itu sedang tidak merdeka, kayak gitu. Gitu sih. Jadi untuk bisa akhirnya bisa merdeka dalam pola pikir itu dia, kita butuh banyak interaksi sama orang, interaksi sama perspektif lain, pandangan lain, baca buku atau nonton apa, atau itu membuka diri sama dunia luar supaya kita tahu sebenarnya apa yang kita pikirkan, perspektif kita, pandangan kita, value kita itu sebenarnya udah memerdekakan kita atau enggak. Kayak gitu sih buatku. Jadi intinya kita memerdekakan pikiran kita dulu untuk memerdekakan yang lainnya. Oke. Oh iya. Oke, ya luar biasa banget sih. Itu satu jawaban yang strong statement sekali untuk. Oke, Kak, apa namanya? Jadi teman-teman, hari ini Kak, kita tuh selain kita diskusi, nanti Kak Ruth bakal nyanyi ya Kak. Kita bakal nyanyi bareng-bareng. Jadi teman-teman yang mau request lagu atau apa, tapi lagunya kalau bisa ya kemerdekaan lah ya, gitu. Nanti Kak Ruth bakalan nyanyi request dari teman-teman juga. Terus teman-teman kalau boleh nanya, nanti kalian bisa chat di kolom komentar. Oke, sebelum kita diskusi nih Kak, aku mempersilakan Kakak untuk nyanyi dulu deh Kak, biar kita semangat dulu. Oke. Nah, barang temanku yang main gitar juga halo dulu ya. Halo dulu, hai Kak. Oke. Sama teman namanya Nico dan akan mengiringi untuk main gitar pada siang hari ini. Langsung nyanyi berarti ya Fer ya? Iya, langsung nyanyi Kak. Oke. Lagu yang pertama. Teman-teman ikutan nyanyi ya. Iya, silakan menyanyi dari tempat masing-masing. Lagu yang pertama adalah Zamrud Khatulistiwa dari versi NVD. Kedengeran nggak musiknya? Kedengeran. Oke. Kita nyanyi sama-sama, jangan tahu lagunya. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, berbagai nama-nama, bertadu cahaya jingga, surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di khatulistiwa, bersada senyum tawa, awas sejuk nyaman, pada pagi bawah, burung berkicau indah, bermani ampun surga, kehadiran yang maha bercinta, hanya selalu keranya tak menerima. Selalu berseri, alam indah bermain di Indonesia, negeri terlindung hawa sejuk nyaman, macam bagi rupawan, burung berkicau ria, bertani ampun surga, bersuka cita, di santri bersada yang aman sentosa.
Keren banget suaranya. Acting loh, Fer. Ya. Ya. Agak delay. agak gila. Untung udah selesainya. Halo, Fer. Oh, di dia ya? Kayaknya freeze. Halo? Ya, udah. Ya, wifi apa? Halo? Nah, dari lagu itu gitu, menurut kakak gitu, untuk Indonesia ini. Halo? Iya, halo? Ya, Halo, Kak? Ya. suaranya nggak kedengeran. Sis. Oh, halo? Iya, Ya, kedengeran udah, nggak? udah. Oke. Oke. Iya. Apa sih menurut kakak makna dari lagunya Chrisye ini untuk Indonesia saat ini? Hmm. Karena judulnya Zamrud Khatulistiwa ya, jadi lebih ke dari liriknya kita bisa lihat ini lebih ke menekankan soal alamnya juga kali ya. Dan kenapa aku akhirnya milih lagu ini tuh karena memang di masa pandemi gini nggak bisa travel gitu, tidak bisa melihat keindahan-keindahan itu, jadi kayak berhayal aja gitu lewat lewat lagunya gitu. Jadi ya kayak ada di judulnya dan di liriknya juga gitu soal alam yang berseri, bunga beraneka dan segala macam. Dulu kayaknya itu hal-hal yang kita take for granted aja kan gitu sebelum terjadinya pandemi gitu, jadi nggak terlalu notice. Tapi sebenarnya kalau misalnya pertama kalau misalnya kita lagi traveling ke luar negeri, kita bisa bedain bahwa ternyata Indonesia itu secara alam memang sudah naturally bagus banget gitu, tanpa harus banyak intervensi atau pembangunan apa sebenarnya gitu. Ditambah lagi ketika sekarang tidak bisa traveling kemana-mana, agak sedih juga sih sebenarnya. Tapi ya mungkin ini kondisi yang memang harus kita lewati juga. Jadi mungkin caranya aku mengapresiasi itu saat ini sekarang ya lewat lewat lagu kayak gitu. That's why milih lagu ini. Gitu kira-kira. Bener banget sih Kak, kayak udah bingung juga ya, maksudnya di masa pandemi ini kita emang susah kemana-mana gitu. Tapi emang bener sih, lagu ini kayak mengimplementasi kayak kayak apa namanya? Kalau Indonesia tuh kaya banget, banyak alam semesta. Gimana kita harus bersyukur bahwa kita tinggal di Ada di Indonesia paling ini gitu. ya. Iya. Halo teman-teman. Teman-teman mau kalau misalkan mau request lagu silakan ditulis ya. Tapi jangan Terus aku susah-susah ya. ada kalau request lagu bisa, tapi jangan yang susah. Oke, ngomong-ngomong soal nyanyi kebangsaan nih Kak, waktu pas kemarin 17 Agustus kan tahun ini kan berbeda banget ya Kak. Kita nggak ada lomba, nggak ada juga upacaranya juga kayak cuman pengibaran Virtual. cuma beberapa aja gitu kan, ritual gitu, virtual gitu kan. Terus waktu pas mereka kemarin apa tuh yang kakak lakukan di apa namanya hari kemerdekaan yang berbeda ini? Apa ya, emang ya karena di rumah doang. Oh, kemarin sih emang lagi staycation sama teman-teman sih, jadi maksudnya lebih ke
sebenarnya udah lebih menyadari bahwa emang ini bukan kondisi yang ideal gitu, nggak bisa berharap banyak gitu loh kalau misalnya kita masih mencoba untuk pergi-pergi dan segala macam tanpa menerapkan protokol kesehatan kan juga akan merugikan. Jadi maksudnya sekarang sih sudah masuk tahap acceptance bahwa memang ini kondisi yang tidak ideal dan banyak hal yang harus berubah dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi kemarin lebih take it slow aja sih gitu, walaupun mungkin nggak ada vibes, nggak bisa lomba, nggak bisa pergi ke mall-mall mencoba promo-promo 17-an. Maksudnya kayak ya udah gitu, udah sekarang sih udah lebih accept aja sih bahwa ini kondisinya seperti ini kayak gitu. Oh ya Kak, tadi masalah accept berarti udah nah waktu Kakak proses menerima kondisi ini prosesnya gimana sih Kak? Saya kan Wah, ini suatu hal yang berbeda banget gitu kan. ya, Gimana tuh? awal-awal pandemi ini berjalan gitu, awalnya aku berpikir bahwa ini tidak akan seberat ini karena sebenarnya kalau aku misalnya personally orangnya cukup introvert gitu, jadi misalnya sebenarnya bisa cukup have fun dengan nggak kemana-mana gitu, kayak ya karena aku sukanya nulis, baca, nyanyi, sebenarnya itu something yang bisa aku lakukan di dalam rumah gitu. Jadi kemarin waktu bilang jaga jarak segala macam, awal-awal tidak terlalu berasa berpengaruh gitu, tapi ternyata begitu waktu berjalan kayak gitu, yang terpengaruh itu bukan cuma aku doang secara psikologis gitu, tapi juga terpengaruh sama banyak orang. Misalnya orang-orang terdekatku, misalnya ada beberapa teman yang akhirnya diputus dari pekerjaannya, kemudian ya banyak kondisi yang akhirnya di luar di luar kapasitasku seperti itu. Dan awal-awal mungkin itu sangat susah untuk terima, tapi sekarang ya soalnya itu sekali lagi kita mesti belajar juga sih menurutku untuk pisahkan hal yang di bawah kontrol kita dan hal yang di luar kontrol. Kayaknya kalau kita berusaha untuk mau pengen mengontrol angka yang terus naik dan pengen mengontrol virus yang kasat mata, kayak itu hal yang bakal sangat stressful gitu, karena kita nggak bisa kontrol itu. Tapi sekarang mulai belajar hal apa yang masih dalam kontrol, di mana itu ya jaga protokol kesehatan diri sendiri, check in orang-orang terdekat, terus sama masih ada pekerjaan yang bekerja gitu. Tapi sudah belajar untuk let go bahwa ya memang nggak bisa traveling mungkin, atau memang tidak bisa sering pergi-pergi kayak gitu-gitu, atau mungkin ada beberapa bisnis atau industri atau beberapa hobi yang harus tidak bisa dilakukan, ya udah gitu mulai belajar untuk memisahkan itu sih kayak gitu kira-kira. Benar-benar kayak karena ini loh kondisi yang benar-benar nggak bisa kita kontrol, juga mau marah juga sama siapa juga bingung kan. Iya, hai virus. Virus juga nggak mungkin kan Karena nggak kasar disalahin mata. gitu. Iya benar-benar banget. Terus mana kan nih kan di kondisi kayak gini kan berarti banyak kayak misalkan kayak anak kuliah yang harus terputus ataupun sulit akses pendidikannya gitu. Ada pesan gak sih Kak buat anak muda gitu, kayak buat gimana buat kakak buat kita tetap semangat gitu untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita gitu di situasi pandemi ini. Kembali lagi yang aku bilang, ketika kita sudah menyadari bahwa ini kondisi yang tidak ideal, kita juga harus bisa belajar manage ekspektasi gitu lah. Ekspektasi guru terhadap murid yang manage ekspektasi, murid terhadap sekolah atau murid terhadap guru juga manage ekspektasi gitu. Kalau misalnya dibilang misalnya karena banyak sekarang sekolah daring gitu kan, lewat online, dan akhirnya banyak orang yang ada pihak yang mengeluh akhirnya karena nggak punya gadget, nggak punya apa kayak gitu-gitu. Tapi di sisi lain kalau tidak seperti itu, kalau dipaksain offline juga bakal memicu kenaikan si COVID-nya itu kan. Jadi maksudnya kayak ada banyak hal yang kembali lagi kita jadi belajar manage ekspektasi sih gitu. Jadi mungkin dari muridnya juga menurutku perlu manage ekspektasi ke guru. Banyak juga gurunya yang sebenarnya secara teknologi juga nggak semua loh guru yang cukup melek teknologi, dan bahwa mereka mau berusaha untuk belajar hal itu juga mungkin akan agak lambat gitu, mungkin agak nggak akan terlalu mengerti cara pakai Zoom dan segala macam, itu juga butuh adaptasi kan. Jadi muridnya juga harus belajar manage ekspektasi ke guru, ke dosen kayak gitu-gitu, dan dari dosen juga belajar bahwa ini bukan kondisi ideal untuk mengharapkan performa seorang murid itu harus the best di periode ini. Aku rasa tidak gitu, karena memang semuanya struggle kayak gitu. Benar-benar, iya benar-benar banget ya. Kita harus menerima kondisi seperti ini gitu ya. Kita harus tetap semangat, tetap jangan mudah nyerah juga gitu. Ya emang susah banget ya Kak untuk kita di tahap kayak untuk bisa menerima semua ini, karena emang kayak pernah kepikiran gak sih kayak kita harus bertemu sama orang tapi kayak social distancing, terus kita harus pakai masker semuanya kayak gitu, itu satu keadaan yang nggak pernah kepikirkan sebelumnya gitu kan tentunya.
Oh ya Kak, apa sih yang hal pasti kakak ngalamin kegagalan dong, masa banyak hal yang akhirnya kakak nggak tercapai di tahun ini, banyak acara-acara mungkin yang ke cancel kayak gitu. Dan ceritain dong kak, gimana kakak menghadapi kegagalan itu di saat ini gitu. Kalau rencana yang besar sih lagi nggak ada sih, maksudnya untuk mencapai rencana yang besar banget nggak ada, tapi sesimpel kegagalan yang dan menurutku juga sebenarnya cukup signifikan adalah penurunan kualitas kerjaku gitu. Maksudnya karena aku kan bekerja di bagian penulis konten gitu, di mana konten yang kami tulis itu adalah soal COVID gitu, dan konten itu dibilang harus tetap memberikan pesan positif. Jadi nuansa tulisannya itu menyemangati, ngasih apa ya, untuk tetap menimbulkan vibe optimis. Sementara di aku itu sangat susah ketika aku sendiri struggle dengan itu, aku sendiri struggle dengan itu, tapi harus menulis konten terus menerus untuk jaga protokol kesehatan, untuk tetap semangat, tetap menyerah. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh ya aku nggak bilang itu toxic positivity juga, tapi maksudku itu sendiri sudah merupakan satu hal yang sangat struggle sih buat aku day to day kayak gitu. Lebih ke situ sih sekarang gitu, karena dan akhirnya aku sendiri merasa bahwa dalam kondisi seperti ini aku tetap, yang kayak tadi aku bilang, tetap perlu check in ke orang terdekat supaya aku bisa ngeluarin stres aku gitu loh. Jadi nggak Hmm, apa ya, tidak berpura-pura bahwa ini fine aja kayak gitu. Karena di sisi lain kan namanya bekerja, iya. kita memang harus terus bekerja, tapi aku tidak mendinai bahwa ada penurunan dalam kualitas kerja aku, karena aku merasa apa yang aku tulis itu kayak sempat ada satu poin dimana aku merasa sebenarnya yang aku tulis ini matter nggak sih. Sebenarnya aku bilang jaga protokol kesehatan, tetap semangat segala macam, sebenarnya ini matter nggak sih untuk kondisi di luar sana di mana banyak orang yang memang sudah tidak bersemangat, banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan, banyak orang yang angka COVID-nya naik terus. Kadang-kadang tuh merasa konten yang aku bikin, tulisan yang aku bikin tuh ngaruh atau enggak. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu gitu, dan itu harus selalu aku lawan setiap hari dan setiap hari kayak gitu. Oh, luar biasa banget. Berarti intinya tadi kakak bilang bahwa apa yang kakak lakukan juga kakak juga butuh orang lain untuk mendengarkan apakah Ya, ini aku benar atau tidak, atau jadi kayak klarifikasi juga perlu ya. Dan perlu juga kita kayak ngobrol sama teman atau apa, karena ya tentu kalau kita emang kelamaan sendiri juga kayaknya agak banget. stres gitu nggak sih kak. Dan apalagi kita harus jaga jarak dan sebagainya. Tapi ya kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk kita tetap bisa sharing sama teman-teman kita ya kak tentunya. Oh ya kak, apa namanya? Berarti kalau boleh tahu nih kak, mungkin bisa nih sharing ke teman-teman anak muda gitu. Gimana buat bikin dia semangat dalam momen kemerdekaan ini gitu. Hal apa aja sih yang aktivitas kakak lakuin gitu selama pandemi ini gitu untuk menghilangkan rasa stres ataupun beradaptasi dengan situasi ini. Bisa kakak ngapain aja tuh? Ya, biasanya kayak aku bilang tadi, karena check-in ke orang terdekat, jadi udah lebih sering sih sekarang nelfon orang di rumah, lebih sering nelfon sahabat kayak gitu. Dan kalau memang maksudnya jaraknya masih memungkinkan, ya lebih milih untuk mendatangi mereka kayak gitu, dengan menekan protokol yang ada kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi komunikasi sama orang terdekat jadi lebih intens, karena kalau sendirian memang pasti banyak pikiran-pikiran yang tidak baik kan kayak gitu. Terus juga ya doing apa ya, pekerjaan yang kreatif lah gitu ya, mungkin nulis, mungkin nyanyi. Tapi maksudnya aku sendiri, dan ini aku rasa poin yang penting didengar juga, bahwa sebenarnya di kondisi seperti ini, di kondisi yang tidak ideal ini, sebenarnya kita nggak perlu loh memaksakan harus harus jadi the best version of me, harus jadi sangat-sangat positif. Enggak, sebenarnya kali ini kondisi yang tidak ideal. Sebenarnya yang saran yang realistis adalah just hold on gitu loh, just holding on, just survive. Selama kita masih sehat, selama kita masih yang punya pekerjaan masih bisa bekerja, itu hal-hal yang harus sangat kita syukuri ya, sangat kita acknowledge. Jadi jangan langsung berpikir gimana supaya setelah pandemi ini kita keluar menjadi the better version atau the stronger version of us. Aku rasa nggak usah gitu, sebenarnya tidak usah. Ketika kita menerapkan standar-standar itu ke kita, itu akan jadi stressful juga gitu. Kayak aku kemarin merasa kayak Bener-bener. gimana ya tetap produktif di kala pandemi, supaya tetap kreatif. Sebenarnya kalau memang rasanya lelah, kalau memang lagi stres, kalau memang lagi tidak ada inspirasi, acknowledge aja dan share ke orang gitu, dan tidak harus memaksakan standar itu kayak gitu. Karena ini memang bukan kondisi yang ideal untuk developing ourselves kayak gitu. Jadi the best version of ourselves, aku rasa enggak gitu. Jadi benar-benar apa ya, merayakan dan mensyukuri hal-hal kecil gitu, merayakan dan mensyukuri kedekatan sama sama orang lain gitu, bahwa masih sehat, masih bisa bekerja. Mungkin apa, bagi yang bekerja masih punya keluarga, yang kan banyak juga orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi gitu kan, karena akhirnya positif, bahwa kita
mungkin keluarga kita, teman-teman kita masih bisa hidup, itu juga udah sebuah berkat yang sangat-sangat perlu kita acknowledge secara intensional gitu, supaya kita nggak lupa. Wah, luar biasa sih. Apa namanya? Kita emang harus benar-benar di situasi ini sebenarnya ada momen di mana kita juga lebih banyak mengenal diri kita ya Kak, dan kita juga jangan paksain juga buat kita produktif. Ngeliat, wah ini gue nggak boleh nih nggak produktif. Padahal kita tahu batas diri kita, kemampuan kita sampai mana gitu. Dan teman-teman jangan paksain. Kalau emang kalian capek, istirahat. Kalau misalkan kalian butuh teman, ya telepon teman-teman yang memang mungkin kan. Cerita sama teman-teman ya Kak. Maksudnya jangan dipendam sendiri kayak gitu kan. Kalau emang butuh teman Jadi ya. ada perasaan insecure kan, kayak oh ada teman yang bikin podcast, nah itu aku sempat ada yang teman yang bikin album bahkan gitu. Kondisi kayak gini, ada yang bikin buku, ada yang bikin buka bisnis. Maksud gue kayak awal-awal aku merasa kayak mengcompare diriku gitu dengan mereka, tapi sekarang kayak ya udah gitu. Pertama bahwa aku juga udah terbatas secara kapasitas, dan ya udah mungkin kalau itu memang itu cara mereka untuk survive di kondisi pandemi itu ya silakan, tapi maksudnya nggak perlu mengcompare gitu, karena itu akhirnya aku menambah lagi burden psikologis kepada diriku sendiri gitu. Jadi perlu ya benar-benar kayak bilang tadi sih, stay dengan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol, hal merayakan dan merawat hal-hal kecil yang masih ada, yang masih kita miliki saat ini, kayak tanpa perlu mengcompare terlalu keras dengan apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Ya, bener-bener banget, setuju banget Kak. Dulu aku juga walau kayak gitu sih Kak. Maksudnya kayak di mana kayak, oh temen aku produktif banget, bikin IG live dan sebagainya. Kok kerebahan aja. Kayak cuman kuliah aja tuh kayak capek banget kayak gitu. Kayak, tapi makin lama semakin dibandingin, semakin capek banget emang. Nah teman-teman, ini udah semakin asik ngobrolnya. Aku mau ngajak teman-teman nyanyi bareng lagi nih Kak. Kita nyanyi lagi. Nah, lagu ini salah satu, sebenarnya ini pilihannya Karut, tapi aku nggak tahu ya kenapa pilihan Karut kesukaan aku juga. Ini tuh kayak pas banget nih teman-teman di situasi pandemi ini, dan buat kita untuk semangat untuk merakit mimpi-mimpi kita dari awal. Dan ya silakan Karut menyanyikan lagu Yura Yunita, Merakit. Ya, Teman-teman nyanyi bareng-bareng ya. Yura Yunita, Merakit. Ya aku suka lagu ini karena ada bagian kalimat yang bilang tak apa terjatuh gitu. So it's really okay, seperti sebuah judul drama Korea, it's okay not to be okay in this situation. Gitu. Nggak perlu harus memaksakan diri bahwa oh harus bisa bangkit, oh harus bisa produktif, oh harus bisa kreatif gitu. Nggak perlu gitu. It's okay kalau memang terjatuh, tapi ini pasti bisa terlalui gitu. Keren banget.
Bersamalah seperti, bersamalah seperti, bersamalah seperti pasti kita mampu rakit mimpimu, pasti kita mampu rakit mimpimu, pasti kita mampu merakit mimpimu, pasti kita mampu merakit mimpimu. Yeay. Aku selalu merinding kalau denger lagu Yura yang ini. Benar-benar kayak ngerasa vibes-nya kayak kita tuh harus bangkit, meraih mimpi gitu. Sama-sama, kita nggak sendirian. Ya. Dan judulnya kan juga merakit ya, berarti merakit itu emang proses one step at a time aja gitu, nggak harus meraih dan langsung apa ya dalam langkah besar, tapi hal kecil dirakit pelan-pelan gitu. Jadi aku suka banget sih sama lagu ini. Iya, dan apa namanya, ini pas banget ya Kak, kayak di situasi sekarang ini yang kita sama-sama bareng-bareng buat kita merakit mimpi kita dan tetap maju gitu dan bareng-bareng. Kayak gitu. Aduh, aku bener-bener aku yang ini. Oh ya Kak, aku pengen nanya nih sama Kakak. Kakak punya pengalaman nggak? Karena Indonesia ini kan sangat beragam ya Kak, dan punya nggak sih Kak pengalaman Kakak em, pengalaman isu intoleransi di kehidupan Kakak? Mungkin Kakak bisa cerita gitu, gimana Kakak cara menghadapinya gitu. Kayak apa gitu kan pasti pasti beda lah, pasti ngerasain lah. Karena Indonesia tuh beragam banget. Pernah nggak Kak? Isu intoleransi mungkin aku mengalami, tapi aku sendiri nggak masukin hati kali, jadi nggak ada pengalaman atau melihat atau melihat langsung gitu kejadian itu dan respon Kakak gimana? sejauh ini nggak ada sih. Cuma maksudku bahwa aku tidak merasakan dan tidak ada pengalaman khusus, aku tidak ada punya trauma khusus, doesn't mean itu nggak ada gitu. Mungkin yang dialami sama teman-temanku ya mungkin ada gitu, teman-teman di sekitarku yang dikatain apa karena hal-hal ya ras dan segala macam, maksudnya hal-hal yang mereka born with it dan mereka nggak bisa pilih juga kan gitu lahir. Cuma dari aku sendiri sih tidak ada trauma yang spesifik gitu. Cuma kalaupun mungkin ada hal-hal kecil yang terjadi, aku lebih menganggap bahwa ya udah mungkin itu apa ya, aku gak pernah masukin hati sih sis gitu, jadi nggak terlalu ada sih. Dan maksudnya aku sendiri selalu berusaha untuk punya teman ya emang dari berbagai latar belakang gitu, jadi supaya aku meruntuhkan stigma itu gitu. Cuma maksudnya sebenarnya intoleransi ini ya terlihatnya mungkin kalau dari aku bisa terlihat dari remarks kalau lagi ngobrol sama teman-teman lain, misalnya kayak orang Batak itu kayak gini, misalnya stereotip yang kayak gitu sih. Orang Manado ini seperti ini, orang Cina itu seperti yang, maksudku lebih ke percakapan aja. Aku mungkin tidak masukkan ke hati, tapi nggak tahu juga itu mungkin akan ada efeknya ke ke orang lain seperti apa, aku nggak tahu gitu. Cuma aku sendiri berusaha untuk apa ya, ya tidak menjadi bagian dari itu aja, nggak ikut mengeluarkan remarks atau stigma tertentu dari orang yang berbeda sama aku, dan selalu berusaha emang punya teman dari berbagai latar belakang aja. Jadi aku nggak apa ya, nggak punya stigma tertentu, karena ternyata setelah kita temenan everything itu fine aja gitu, sama-sama aja gitu. Semua orang juga ya gimana sih, friendship dan segala macam pada akhirnya nggak terlalu harus dipengaruhi sama kesukuan atau agama gitu. Karena ketika kita udah get along sama teman, kita udah berteman dengan baik, bersahabat dengan baik, sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan sih menurut aku kayak gitu. Betul. So, aku setuju sih sama. Berarti pengalaman atau gimana? kalau aku sendiri, aku mungkin karena aku juga tinggal Indonesia kan itu bang, apa namanya? Cara aku Muslim dan mayoritas Muslim, jadi kalau selama sekolah atau apa aku nggak pernah dapat diskriminasi apapun gitu. Tapi justru aku ngalamin langsung itu karena temenku sih yang apa namanya mengalami diskriminasi, dan
dan apa namanya, ya ya itu cukup menyakitkan untuk dia gitu, dan aku pun terdampak, dan ya padahal intinya benar sih kata kakak, kita tuh mengenal dulu, kita mengenal orangnya agar kita tahu kalau misalkan suku ini tuh apa, dia tuh kebiasaannya apa, oh dia tuh kayak gitu. Jadi bukan berarti dia kayak gitu, oh plek dia orangnya kayak gitu, dia jahat. Karena intonasinya tinggi, oh dia galak. Padahal keluarganya suaranya emang nadanya seperti itu gitu kan. Oh ya kak, aku pengen eh, nanya sih, kan situasi pandemi ini pasti eh, orang, maksudnya yang biasanya biasa-biasa aja gitu, ini harus jaga jarak, terus ngelihat oh kamu badan panas, oh kamu batuk, langsung ngejauhin, atau eh, ada tetangga yang sakit COVID yang akhirnya dia entah dia ini benar-benar real fakta kayak diusir ataupun dikucilkan. Itu temanku sendiri gitu kan, dan ada juga yang dia dipersulit untuk apa namanya dimakamkan, dan akhirnya dia harus nyari-nyari dulu lobby-lobby orang-orang atau diusir dan apa. Gimana sih kakak nanggepin fenomena ini, yang baiknya sepertinya apa sih untuk kita bersatu bareng-bareng gitu loh. Pertama soal tadi bahwa misalnya bahwa sekarang di masa pandemi seperti ini orang jadi lebih parno, menurutku itu parno sampai ke level yang besar itu perlu. Menurutku gini, lebih baik kita overthinking, lebih baik kita parno daripada kita ignoran. Karena ignoran berarti kita mau sakit mau apa, ya udah gue pergi kemana kemana aja, dan ternyata kita jadi carrier buat orang lain. Jadi menurutku parno dan overthinking itu at some point perlu. Jadi kita jadi lebih mawas diri, kita jadi lebih menjaga protokol kesehatan dengan baik gitu kan, supaya kita tidak ignoran gitu. Tapi kemudian kalau udah sampai pada kasus yang seperti itu, gimana ya? Mungkin orang-orang yang melakukan seperti itu juga kadang-kadang tuh tidak karena simply mereka jahat juga sih, tapi kadang mereka tuh tidak mendapatkan edukasi yang tepat. Misalnya ada tetangga yang kena gitu kan, mungkin mereka tuh bingung aja mau gimana, karena kalau gue datang ke sana nanti gue tertular kan. Jadi mungkin mereka belum terpapar aja sama pengetahuan yang tepat gimana menghadapinya gitu. Jadi maksudku, kalau misalnya prinsip aku dulu tuh, kalau misalnya orang doing something that we don't like, kadang-kadang tuh doesn't mean mereka jahat atau doesn't mean mereka ya gitu, tapi mungkin kadang mereka tidak mengerti, kadang mereka nggak tahu gitu. Jadi mungkin untuk kasus yang kayak gitu ya mungkin yang bisa kita tanggung jawab yang seharusnya ada itu ya kepada kepala desa atau kepala jadi setempat gitu, maksudnya untuk menghadapi itu kayak gimana, karena mereka pasti punya protokol yang benar lah untuk menghadapi kasus seperti itu gitu. Cuma ya masa-masa seperti ini juga jadi periode kita untuk mempraktikkan empati juga sih ke orang lain gitu. Misalnya ada ya kayak tadi tetangga sakit dan segala macam, maksudku oke, mungkin kita overthinking gitu, kita juga takut, tapi di sisi dia itu pasti lebih berat lagi karena dia mengalami gitu. Jangan sampai maksudnya maksudnya udah positif itu juga satu burden, dan kita menambahkan lagi burden itu dengan stigma, kita menambah lagi burden itu dengan kita memusuhi dia, kita tidak ada buat dia, kita tidak menolong dia, itu juga udah nambah lagi kan. Jadi menurutku ya kayak gitu sih. Dapat nggak ya poinnya? Kayak gitu. Dapat Mungkin mereka ya intinya sebenarnya tidak ada yang menjelaskan sama mereka bagaimana ya kalau di lingkungan saya ada orang yang positif seperti ini, mereka tidak mendapatkan pemahaman yang tepat. Dan ya tanggung jawabnya mungkin yang bisa kita expect adalah dari pemimpin setempat gitu, yang harus kita salah set off dari si warga itu sendiri kayak gitu menurutku. Ya benar-benar. Jadi kayak kita sebenarnya nggak bisa nyalahin pihak mana nih ketika mereka menolak ataupun itu, padahal itu emang ya sebenarnya itu cara proteksi diri mereka aja ya dengan jadi, cara seperti itu. Negatif, tapi sebenarnya cara mereka takut juga kan tertular kayak gitu. Iya, of course. Ya benar banget Kak. Dan ini menurutku kayak isu yang agak rumit, ini yang kita lagi hadapi saat ini gitu. Dan tapi makin lama sih kita amati, orang udah makin nerima dan tahu bagaimana mereka cara ini protectionnya, protection kesehatannya kayak gini loh, karena kan emang informasinya aja kadang ada yang beda gitu. Beda-beda, benar. Itu sih hal yang perlu diperbaiki lagi gitu. Kadang-kadang pemerintah kan juga suka ngasih pesan yang tidak clear atau tidak dari satu tempat yang bisa langsung diakses sama semua orang. Belum lagi misalnya sebelum ada pandemi aja hoax itu sudah ada gitu, dan hoax itu ada di mana-mana, grup WhatsApp, Facebook, you name it gitu, dan ditambah seperti ini makin banyak lagi kan hoaxnya gitu. Jadi sebenarnya persoalan itu juga sebenarnya persoalan yang sudah ada dari dulu juga sih kayak gitu. Cuma sekarang triggernya isunya pandemi aja, tapi ya
bukan cuma pandemi, sebenarnya banyak hal juga yang itu hasil dari hoax, hasil dari penyebaran informasi yang salah kayak gitu. Benar-benar aku setuju banget kayak gitu. Apa namanya, hoax jadi makin banyak, tapi ya ya kita harus pinter-pinter memilih berita saat ini. Dan kita juga apa namanya, harus pinter-pinter memilih berita dan menerimanya juga, jangan asal kirim berita. Dan itu akan eh memecahkan, ada yang justru ini malah ada yang nanya dia, Kok putus-putus ya? Halo? ya ada yang nanya nih Kak. Ya, kenapa? Ya, ada yang nanya nih, saat ini banyak orang yang justru santai-santai aja, apa namanya, mungkin santai-santai aja ituin COVID kali ya, karena new normal gitu. Gimana tanggapan Kakak? Term santai ini juga kita perlu apa ya? Kita perlu kritisi lagi gitu. Pertama, bahwa misalnya orang udah mulai berkeluaran segala macam, kadang-kadang itu bukan karena santai. Pertama, itu karena udah kebutuhan. Mungkin sudah tidak ada lagi uang, mungkin sudah bagaimana, kayak udah di titik yang gimana pun demi keluarga bisa makan, demi gua bisa makan, gua harus keluar mencari uang. Jadi kadang-kadang orang pergi keluar itu juga nggak perlu lah semuanya kita apa ya, curigai gitu loh. Karena kadang-kadang orang benar-benar keluar untuk for the sake of kebutuhan hidup gitu kan. Yang itu pertama, kalau misalnya alasan kenapa orang masih keluar, menurutku mulai melonggarkan. Yang kedua adalah soal bosan ini memang ya gimana ya, maksudku itu benar-benar ada dan terasa gitu loh secara psikologis. Jadi sebenarnya nggak bisa kita gampangkan juga. Jangan karena lo bosan terus lo seenaknya keluar, nggak juga. Tapi memang bahwa rasa bosan, stres, yang kayak tadi kesepian, lonely, itu memang hal-hal yang memang tervalidasi dan memang terasa seperti itu. Cuma mungkin bahwa term santai ini lebih kepada melonggarkan protokol kesehatan, itu yang mungkin tidak bisa kita tidak bisa kita tolerir gitu ya. Ketika keluar pakai masker, maksudku tetap on the track aja gitu, tetap menerapkan si protokol kesehatan. Tapi bahwa ada orang-orang yang kemudian merasa lonely tadi, ada orang-orang merasa gimana pun gue harus keluar untuk cari uang, itu menurutku hal-hal yang mau gimana gitu. Kita nggak bisa. Mungkin ketika kita bilang bahwa orang lain sedang bersantai-santai, kita sedang punya privilege bahwa kita di rumah mungkin dengan mungkin pekerjaan kita masih aman, mungkin kita di rumah sendiri, ada orang-orang terdekat di rumah kayak gitu, nggak ada hal yang harus memaksakan kita untuk keluar rumah. Jadi mungkin kita bisa dengan gampang, bukan bermaksud tadi mengejudge orang yang nanya, tapi maksudku ketika kita bilang orang lain santai melonggarkan protokol, kita lihat lagi, check our privilege gitu loh, check our privilege lagi. Ketika kita apa ya, mengutarakan itu, apakah kita sendiri sebenarnya ya kita terlindungi dengan privilege kita yang kita punya kayak gitu, sebelum kita bilang bahwa orang lain tuh santai kayak gitu sih menurut aku. Which is aku kayak misalnya ya sedih sih melihat orang kok kayaknya santai, kok jalan rame segala, tapi aku tidak tahu nih person to person, aku nggak tahu kebutuhan mereka apa, perjuangan mereka apa, pergumulan mereka apa yang mereka rasakan, aku tidak tahu juga. Jadi kembali lagi, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Orang lain mau keluar atau tidak, yang kayak gitu tuh kembali ke hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan akan stres kalau kita mikir bahwa gimana caranya mengontrol semua orang untuk di rumah masing-masing. Tapi kembali ke diri sendiri aja gitu. Saya sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan belum? Saya sendiri udah melakukan apa yang harus saya lakukan belum? Kayak gitu sih menurutku. Bener-bener banget. Oke. Iya sih, aku setuju banget. Jadi kayak kita nggak bisa tuh kayak ngejudge orang nih keluar mulu dan sebagainya. Karena kita juga harus melihat dari sisi pandang lain, mungkin dia membutuhkan untuk keluar, ataupun emang ya ya bisa ya bosan atau apa, itu bisa orang juga lama-lama di rumah bisa depresi dan sebagainya, itu kan bahaya juga gitu kan. Dengan keluar mungkin dia sebentar, tapi dia juga mengikuti protokol, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Itu untuk ada kesehatan. Ya, aku lihat Iya nggak benar. ngapain ya, itu mungkin bisa kita tegur. It's okay kalau kita tegur, karena kita udah tahu bahwa kita Iya, benar kan. Kalau misalnya cuma benar ngomong benar. kelas, kalau kita lihat orang memang bekerja dan segala macam, aku nggak tahu sih. Aku merasa aku tidak punya kapasitas untuk menilai atau menyalahkan mereka sih, seperti itu. Iya, iya. Iya benar, aku setuju dengan itu. Nah, teman-teman, apa namanya? Karena waktu kita udah mau nggak berasa loh Kak, udah
berpuluh-puluh menit. Nah, mungkin ini adalah persembahan lagu terakhir dari Kak Ruth. Dan ini salah satu lagu, ini juga lagu kesukaan aku juga. Ini salah satu, sebenarnya lagu remake-nya juga, di remake itu kan sama Hi-Fi, dan ini salah satu lagu pemersatu pemuda gitu. Dan oke, langsung Kak Ruth silakan menyanyikan lagunya. Sebenarnya terima kasih sekali lagi udah diundang sama Puzzle of Life, udah ngobrol-ngobrol juga sama Fernie. We have a great time, dan ini lagu terakhir dari remake dari Hi-Fi Pemuda. Ini untuk ngingetin lagi kalau sebenarnya apa yang kita alami sekarang, tidak itu pandemi, tidak itu isu toleransi, itu sebenarnya pekerjaan bareng-bareng gitu. Jadi jangan kita jangan kita mengharapkan pemerintah doang atau pihak-pihak tertentu doang, tapi ini project bareng-bareng untuk kita bisa semua keluar gitu. We are in this together gitu loh. Jadi ya kalau bisa kita saling mempraktikkan empati, kalau bisa kita saling menguatkan satu sama lain supaya pandemi ini terlalui kayak gitu. Ya. Teman-teman nyanyi di rumah. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat kau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatu bersama dahulu, lihatlah kemukaan keinginanmu dan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah kemukaan keinginanmu dan terjangkau semua. Pemuda, di sana langkahmu menuju, tiada lagi rasa ragu. Tujuan sejati menunggu selalu, tetap teguhkan berdiri. Masa depan yang akan tiba, digapai dengan penuh asa, yang selalu menantikanmu, pemuda. Bersatulah semua dahulu, lihatlah kemukaan. Aku listening counter. Oke. Semua, sorry. Bersatulah semua seperti dahulu. Masih nyambung ya? Udah nyambung masih. Masih Kak. Kenapa? Masih nyambung masih. Masih kok, masih. Saya tiba-tiba blank gitu nadanya. Gak apa-apa Kak. Keren banget, thank you so much. Itu adalah lagu terakhir dari Kak Ruth, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman dan Kak Ruth udah ikutin Puzzle Insight. Kalau misalnya ada salah dan
Ya, pada intinya mungkin aku kasih kesimpulan dari semua dari hari ini adalah intinya teman-teman walaupun di situasi pandemi, di suatu kita merayakan kemerdekaan yang berbeda, tapi vibes-nya kita masih sama. Banyak hal yang bisa kita lakukan, jangan mudah menyerah, dan saling menguatkan satu sama lain untuk kita bangkit bareng-bareng agar semoga pandemi ini cepat selesai dan Indonesia tetap maju dan bisa melewati masalah-masalahnya. Sekali lagi terima kasih Kak Ruth dan teman-teman. Jangan lupa minggu besok ada lagi sesinya, yaitu tunggu aku lupa. Sorry. Oke, judulnya adalah Jangan Takut, Kamu Nggak Sendirian. Jadi teman-teman jangan lupa ikutin setiap hari Kamis jam 4 sore. Oke, thank you so much Kak Ruth. Ya. Puzzle Five. Iya, dadah Kak. Dadah. Dadah semuanya.